haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada video ini saya akan menceritakan tentang kisah, yaitu kisah Sa'labah Rasulullah untuk mendoakan menjadi kaya raya. Langsung saja, dalam kisah ini hiduplah Sa'labah yang bagian dari kaum Ansor. Dia hidup dalam jeratan kemiskinan. Akan tetapi walaupun dia miskin, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari Sa'labah dengan kemiskinan yang ia alami, lalu dia memaksa Rasulullah untuk mendoakannya. Sa'labah berkata, wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah melimpahkan harta banyak. Namun Rasulullah mendengar perkataan Sa'labah tersebut. Rasulullah menolak mentah-mentah. Rasulullah menjawab, wahai Sa'labah, sedikit jasa dari kamu itu, sedikit jasa yang engkau miliki, sedikit jasa yang engkau syukuri itu lebih baik daripada jasa yang banyak engkau tidak bisa mensyukuri. Bukankah engkau mempunyai suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan berlimpah hartanya, mizat yang ada di namanya, jika ingin aku menjadikan gunung itu menjadi gunung emas dan perak, maka itu akan terjadi, kata Rasul. Lalu Sa'labah mendengar jawaban dari Rasulullah. Dia merasa kecewa, akan tapi dia tidak berputus asa membujuk Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah itu paham orang yang lalai itu adalah orang yang banyak harta bendanya. Lalu tidak punya Rasulullah, Sa'labah itu akan menjadi kayak gitu dan mengingkari janji kepada Allah SWT. Nah, di kemudian hari, dengan ambisinya Sa'labah ingin menjadi kaya, lalu hati Rasulullah pun luluh. Lalu Rasulullah mendoakannya dan memilikilah kambing kepada Sa'labah. Di kemudian hari juga, dengan kambing tadi, Sa'labah kambingnya semakin hari semakin banyak, terus menerus semakin berkembang biak dan memenuhi kota Madinah. Nah, sehingga sebagian dari kambingnya itu ditaruh di lembah di luar kota Madinah. Nah, dengan kegigihannya, keuletannya Sa'labah memelihara kambing tersebut, sehingga dia sedikit demi sedikit meninggalkan sholatnya. Dan Rasulullah mengutus utusan untuk mengambil zakat Sa'labah. Akan tapi Sa'labah berkata, bukankah zakat itu hanya pajak belaka? Itu kata Sa'labah. Nah, dari perkara itu utusan Rasulullah menyamperin Rasulullah dan berkata apa yang dikatakan oleh Sa'labah. Rasulullah geram dan Rasulullah berkata, celakalah Sa'labah. Nah, kemudian turunlah sebab Sa'labah tersebut Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 76 yang berbunyi, dan di antara mereka ada yang ingkar janji kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, jika engkau memberiku karunia-Nya, maka aku akan sedekah dan menjadi orang yang saleh. Nah, ketika Allah mengasih karunia-Nya kepada mereka menjadi kikir, berpaling dan menantang tadi kebaikannya. Quran surat Taubah ayat 75 sampai 76. Lalu sadar apa yang
ia lakukan melambas ini Sa'labah ini. Nah, kemudian Sa'labah mohon ampun kepada Rasulullah, lalu dia ingin membayar zakatnya, akan tapi itu sudah terlanjur. Allah memerintahkan Rasul untuk tidak memberi zakat kepada Sa'labah. Nah, dikarenakan kekikirannya dan kecongkaannya Sa'labah tersebut. Nah, demikianlah kisah Sa'labah yang dulunya dia miskin lalu ingin menjadi kaya, akan tapi dengan kekayaan tersebut ia menjadi lalai. Nah, Rasul pun sebenarnya sudah tahu apa yang nanti akan terjadi, akan tapi itu ujian buat sahabat atau umatnya. Nah, yang dapat kita ambil dari pelajaran kisah tersebut, jadilah kita orang yang banyak bersyukur, walaupun sedikit kita syukuri. Nah, seumpama kita udah ditakdirkan menjadi orang yang miskin, ya, orang yang miskin ini ujian, dan juga kita tidak boleh mengkufuri. Jadi kita syukuri apa yang Allah berikan. Kepada Rasul pun, coba Rasul itu kan suri teladan kita. Rasul pun hidup tidak dengan berlimpah harta, dia hidup dengan sederhana, dengan apa adanya. Masa sebagai kaumnya kita tidak bisa mencontoh Rasulullah. Nah, coba kita sedikit demi sedikit mencontoh Rasulullah, hidup dengan apa adanya. Kaya pun itu termasuk ujian. Bagaimana kita bisa mensyukurinya? Kaya kalau kita tidak bisa mensyukurinya ya sama aja. Iya. Nah, ini jadi emang di sini intinya kita bersyukur itu. Intinya kita bersyukur. Kita dari bangun pagi kita bersyukur. Kita mau tidur kita tetap bersyukur, kan? Kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur kita masih diberi nafas untuk hidup, untuk sholat, untuk beribadah yang banyak. Insya Allah demikian yang dapat saya ceritakan dari kisah Sa'labah tersebut, dan sedikit tadi pelajaran yang saya ketahui, ya kan. Insya Allah barangkali yang lain tahu apa aja atau melengkapi kisah dari Sa'labah, ada yang kurang atau malah kelebihan, malah bisa di komen ya, atau bagaimana yang lain silakan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau seumpama banyak tutur kata yang salah atau yang lain, mohon dimaafkan. Saya tutup.